warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semuanya yang sangat sehat dan berbahagia di rumah. Semoga pagi hari ini kita semuanya dalam keadaan sehat walafiat anak-anak semuanya ya. Amin amin ya rabbal alamin. Perkenalkan, nama saya Bu Yana. Dulu Bu Yana di kelas 3 mengajar Al-Quran Hadis. Sekarang mengajar akidah akhlak saja ya. Sebelum pembelajaran pagi hari ini kita mulai, terlebih dahulu kita mengucapkan doa sebelum belajar ya. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Nah, di bab akidah untuk kelas 4 ini bab pertama adalah indahnya kalimat thayyibah, yakni apa anak-anak? Subhanallah, Masya Allah. Yang ketiga, Allahu Akbar. Anak-anak pasti sudah bisa semuanya kan? Pasti sudah pintar semuanya. Nah, sebelum Bu Yana menjelaskan arti kalimat thayyibah, pasti anak-anak sudah tahu semuanya. Artinya kalimat thayyibah itu adalah kalimat yang baik dan halal. Anak-anak ada yang tahu nama lain kalimat thayyibah? Nah, pasti ada yang tahu. Nama lain kalimat thayyibah adalah kalimat tauhid. Nah, kalau arti dari kalimat tauhid sendiri ada yang tahu ndak anak-anak? Pasti nih di ngaji pun sering dijelaskan sama Pak Ustadz sama ustadzahnya. Nah, sekarang Bu Yana kasih tahu ya penjelasan dari kalimat tauhid. Kalimat tauhid itu adalah kalimat yang sering diucapkan oleh para nabi dan para rasul. Arti lain dari kalimat tauhid adalah mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Nah, sudah tahu kan anak-anak, sudah jelas? Nah, untuk kalimat thayyibah yang pertama yakni subhanallah, yang mana artinya adalah maha suci Allah. Nah, diucapkan pada waktu kapan ya? Pada waktu berzikir. Nah, pada waktu kita Ya, betul. Kalau kita melihat hal yang menakjubkan, hendaklah kita ucapkan subhanallah. Nah, kan membaca tasbih itu ada waktunya. Kapan saja? Yakni dibaca 33 kali pada waktu berzikir. Kalau anak berzikir pada waktu sholat pakai zikir ndak? Apa langsung keluar? Nah, gitu ya. Kalimat subhanallah itu digunakan pada saat kapan saja. Nah, Bu Yana akan menjelaskan secara rinci. Nah, dan pastinya nantinya kita akan melakukannya setiap hari. 1. Pada waktu melihat keindahan dan keajaiban Allah Subhanahu wa taala. Jangan bilang, "Wow, keren." Nah, itu enggak bagus ya, anak-anak. Bilang subhanallah. Nah, yang kedua, pada waktu kita selesai berzikir, selesai sholat fardu pastinya, itu sebanyak 33 kali. Nah, anak-anak lakukan enggak di rumah? Yang ketiga, kita kagum atas suatu kejadian. Nah, selanjutnya yang terakhir, yang keempat adalah mengingatkan imam pada waktu sholat. Itu khusus untuk pada makmum laki-laki. Kalau perempuan beda lagi ya. Sudah paham anak-anak? Untuk kalimat thayyibah yang kedua, yakni membahas tentang Masya Allah. Nah, kalimat Masya Allah itu adalah peristiwa yang terjadi atas kehendak Allah semata, bukan karena yang lainnya. Nah, bukan karena matahari itu makanya kita sembah, enggak, itu salah. Ucapkan Masya Allah ketika melihat teman atau saudara yang bertengkar. Jangan malah ditepuk tangan, salah itu ya. Nah, umpama ini ada anak yang bertengkar, ibu melerainya. Nah, kalau anak di sekolah atau di rumah sedang melihat saudara atau tetangganya yang bertengkar, jangan dilihat aja malah dikeplakin, ayo. Nah, itu salah. Nah, kita harus melerainya dengan kata-kata yang baik. Ayo jangan bertengkar, kita harus baikan sama saudara kita, sama tetangga kita, gitu ya anak-anak ya. Nah, kalimat Masya Allah itu dibaca pada saat apa saja? 1. Pada waktu kita melihat sesuatu yang tidak baik.
Yang kedua kaget. Nah, itu jangan wow, aduh ya Allah deg-deg. Nah, bicara yang kotor-kotor tuh jangan. Yang ketiga, pada waktu kita kecewa. Alam semesta ini adalah ciptaan Allah SWT. Hal ini menunjukkan bahwa Allah itu maha besar. Supaya kita ingat bahwa Allah itu maha besar, maka kita mengucapkan atau disunahkan mengucapkan Allahu Akbar, yaitu apa yang mau kita bahas untuk yang ketiga ini, kalimat thayyibah, yakni tentang Allahu Akbar. Ucapan takbir itu adalah sebuah bentuk pengakuan kita terhadap kebesaran Allah dan kekuasaannya dalam menciptakan makhluk dan alam semesta ini. Nah, sudah mengerti? Nah, kapan waktu kita mengucapkan kalimat takbir? 1. Pada waktu kita berzikir selesai sholat fardu, ya. Yang kedua, bacaan dalam takbir sholat setiap takbir, ya. Yang ketiga, takbir pada waktu sholat id. Yang keempat, pada waktu adzan. Yang kelima, mendengar merasakan kekuasaan Allah SWT. Yang keenam, menghadapi bahaya atau masalah, kita ucapkan kalimat-kalimat yang baik, yakni kalimat thayyibah. Sudah paham semua anak-anak? Nah, ya, sekarang Bu Yana akan menjelaskan tentang hikmah mengucap kalimat takbir. Pertama, yakni hikmahnya adalah mendapat ketenangan hati dan pikiran. Yang kedua, terhindar dari perbuatan keji dan ingkar. Yang ketiga, dapat pintu kemudahan dalam segala urusan kita ataupun masalah kita apapun itu. Yang keempat, diberi ketakwaan, ketabahan dan kesabaran. Nah, yang kelima, kita mendapatkan pahala dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Yang keenam, memperkuat keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin. Semoga kita selalu diberikan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, alhamdulillahirrahmanirrahim, pembahasan tadi itu selesai. Bu Yana punya kamus Islami. Apa saja? 1. Ma'ruf. Apa ma'ruf? Perbuatan baik. Mungkar itu perbuatan buruk. Yang terakhir sombong. Sombong itu perilaku menolak kebenaran, merendahkan orang lain. Jangan ya anak-anak ya, hindari. Nah, kesimpulan dari apa yang Bu Yana jelaskan dari awal sampai akhir tadi, yakni menjelaskan tentang kalimat thayyibah, Subhanallah, Allahu Akbar, Masya Allah, itu adalah ucapan yang harus kita ucapkan setiap hari. Melihat apapun itu, atau kita melakukan apapun, kaget, terkejut, kita ucapkan kalimat thayyibah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Pelajaran pagi hari ini tadi semoga ada guna manfaatnya untuk kita semuanya. Amin amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.